banyak modul I/O kan. Jadi siapa aja yang melakukan interupsi? Itu kesulitan pertama. Jadi prosesor harus menentukan dari sekian modul I/O yang banyak itu siapa aja yang melakukan interupsi. Nah yang kedua itu adalah kalau modul-modul I/O tersebut melakukan interupsi secara bersamaan, untuk meminta layanan kepada prosesor, yang mana yang diprioritaskan oleh prosesor untuk dilayani terlebih dahulu. Nah itu dia ini yang kedua ini. Kalau ada interupsi yang muncul bersamaan dari berbagai modul I/O tersebut, yang mana yang harus didahulukan oleh prosesor untuk dilayani? Ada pertanyaan adik-adik? Atau mengerti apa yang barusan saya jelaskan? Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, next. Next, ini bab 9 adik-adik ya. Yang tadi itu bab 8, akhir dari bab 8, sekarang bab 9. Bab 9 ini tentang, ini ada bermacam interface ya, atau antarmuka di dalam sistem komputer kita. Oke, sebentar. Nah, jadi ada yang disebut dengan ISA, bahasa Indonesia saya bilang ISA aja ya. ISA itu Instruction Set Architecture. Kemudian ada ABI ya, itu Application Binary Interface, dan kemudian ada API atau Application Programming Interface. Ini yang paling sering kalian pakai, API. Kalau kalian mengambil data dari platform X atau Twitter namanya dulu ya, berarti kalian pakai API-nya Twitter. Kalau kalian mengambil data dari misalnya platform game namanya Roblox, mungkin kalian familiar itu ya, karena anak-anak muda zaman sekarang suka main game di Roblox ya. Kalian mengambil data dari Roblox, berarti kalian ambil data melalui API-nya Roblox. Yang paling sering kita pakai itu API ya, Application Programming Interface. Kita jarang programming adik-adik ini ya, yang selama ini adik-adik lakukan, kita jarang memakai ISA atau ABI. Nah, dalam slide ini yang saya minta kalian untuk mengingat adalah ketiga jenis arsitektur ini, yaitu ISA kepanjangannya apa, ABI kepanjangannya apa, dan API kepanjangannya apa. Kalau kalian tidak punya waktu untuk memahami yang bawahnya ini, it's okay, tidak ada masalah. Saya mau kalian ingat tiga ini aja. 3 antarmuka atau 3 interface yang ada di dalam sistem komputer kita, yaitu ISA, Instruction Set Architecture, ABI atau ABI, Application Binary Interface, dan API atau API, Application Programming Interface. Jadi saya bisa bertanya, saya kasih nama-nama interface, nanti mungkin saya tanya di antara pilihan-pilihan tersebut A, B, C, D itu yang mana yang merupakan interface di dalam sistem komputer, atau saya kasih beberapa pilihan, kemudian saya tanya yang mana yang bukan. Atau mungkin saya sebutkan satu persatu, kemudian saya bilang, oh ada ini, ada itu, dan yang lainnya itu apa gitu. Jadi adik pilih nanti yang mana. Jadi tapi saya pikir kalau adik-adik ingat 3 ini aja, maka soal terkait dengan antarmuka atau interface itu kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Next. Makasih, Dek. Next, ini masih tentang bab 9. Saya mau adik-adik, saya minta adik-adik untuk mengingat ini kan bagian dari bagian dari sistem operasi ya. Sistem operasi itu ada di mana dalam sistem komputer itu ditunjukkan di sini. Jadi ada di sini nih di memori komputer sistem itu ada memori utama ya. Itu ada operating system software itu di bagian atas. Di bagian bawah dari memori utama itu ada program-program yang ada di dalam komputer kita dan program-program adik-adik juga, dan juga data. Jadi program-program aplikasi itu ada di dalam memori utama. Kemudian di dalam sistem komputer itu selain memori itu ada prosesor dan lain-lain sebagainya. Ada I/O controller ya. Nah, jadi di sini dijelaskan, slide ini menjelaskan yang lebih spesifik itu ada tentang sistem operasi. Nah, bullet point yang pertama itu menggambarkan apa saja sumber daya di dalam sistem komputer yang dikelola oleh operating system atau sistem operasi kita. OS itu operating system, bahasa Indonesianya sistem operasi.
Oke, di sini dikatakan bahwa kalau adik-adik lihat di bullet point pertama, sebagian dari operating system ada di memori utama. Nah, ini dia. Di bagian atas ini, sebagian dari operating system. Sebagian yang lain itu adanya di dalam ROM, read only memory. Oke. Nah, kemudian dikatakan di bullet point pertama ini sebagian dari OS ada di memori utama, ini dia ya di gambar ini. Dan yang sebagian ini apa di dalam memori utama ini? Yang itu adalah kernel atau nukleus. Jadi di dalam memori utama itu ada kernel dari operating system atau nukleus dari operating system. Nah, fungsinya, fungsi dari kernel atau nukleus itu adalah untuk menyimpan fungsi-fungsi yang paling sering digunakan dalam operating system pada suatu waktu tertentu. Oke, jadi fungsi-fungsi yang paling sering digunakan dalam operating system, misalnya fungsi untuk melakukan interupsi, fungsi untuk mengirim data dari prosesor ke main memory atau dari main memory ke prosesor, atau fungsi untuk mengirimkan data dari main memory ke peralatan I/O atau dari prosesor ke peralatan I/O dan seterusnya. Pokoknya fungsi-fungsi yang paling sering digunakan dalam operating system. Oke. Nah, saya mau adik-adik ingat bullet point yang pertama yang ada di dalam slide ini. Oke. Jadi dikatakan bahwa sebagian dari operating system ada di dalam memori utama dan bagian tersebut disebut dengan kernel atau nukleus. Oke, dan kernel atau nukleus tersebut itu tugasnya untuk menyimpan fungsi-fungsi yang paling sering digunakan dalam operating system. Oke? Oke, ada pertanyaan adik-adik? Itu aja yang saya harap adik-adik ingat dari slide ini. Dari slide ini. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada ya, lanjut ya, next slide berikutnya, masih chapter 8, ya chapter 9, maaf. Nah, di dalam chapter 9 ini, untuk slide ini, sebentar saya lihat dulu ya. Nah, sebentar. Oke, jadi ini berbicara tentang tata letak memori untuk resident monitor, adik-adik. Oke, untuk resident monitor. Jadi di sini dikatakan bahwa ada ini ya di sini dikatakan ya, karena dibilang karena prosesor itu mahal ya, Dek ya. Dari seluruh unit komputer yang paling mahal di dalam sistem komputer itu adalah prosesor. Ya, otaknya komputer. Sama di seluruh tubuh kita tuh yang paling penting itu adalah otak ya, kepala. Makanya otak itu dilingkupi dengan skull ya, tengkorak manusia yang sangat keras gitu ya, untuk melindungi bagian paling penting dari tubuh manusia. Nah, di dalam sistem komputer bagian paling penting itu adalah prosesor karena dia adalah otak dari sistem komputer. Dan otak itu mahal ya kan, dia prosesor itu mahal. Jadi penting bagi desainer dari sistem komputer untuk bisa memaksimalkan penggunaan prosesor. Oke. Nah, kemudian dikatakan di sini untuk meningkatkan pengoptimalan sistem prosesor tersebut dilakukan atau diciptakanlah yang disebut dengan sistem operasi batch. Oke, batch ya, ini batch, BATCH. Oke, dalam sistem operasi batch tersebut ada yang disebut dengan monitor, guys. Ini yang saya kasih bold di sini atau dihitamkan, monitor namanya. Oke, jadi di sini dikatakan pengguna tidak lagi memiliki akses langsung ke prosesor. Sebaliknya, pengguna mengirimkan pekerjaan ke dalam bentuk pita atau kartu ya, yang bisa mengelompokkan pekerjaan menjadi suatu batch. Oke. Nah, jadi di sini dikatakan monitor ini yang dikatakan ini, yang sistem yang di dalam sistem operasi batch itu yang monitor tugasnya mengontrol urutan dari kejadian atau urutan dari proses
yang akan dieksekusi dalam sistem komputer. Oke, supaya ini dapat dilakukan, sebagian dari monitor tersebut itu harus selalu ada di dalam memori utama. Oke, nah bagian itu disebut dengan resident monitor. Oke, jadi sisa dari monitor itu nggak harus ada di dalam memori utama, itu bisa ada di dalam hard disk kita. Oke, nah bagian yang harus selalu ada di dalam memori utama itu disebut dengan resident monitor. Jadi dua hal yang saya harap adik-adik pahami di dalam slide ini itu adalah tentang monitor dan tentang resident monitor. Oke, jadi monitor adik-adik bisa lihat di sini. Oke, di bullet point nomor 2, dan tentang resident monitor adik-adik bisa melihat di bullet point ketiga. Jadi pahami apa yang disebut dengan monitor dan apa yang disebut dengan resident monitor. Oke, jadi monitor di sini kalau adik-adik bisa baca, monitor itu adalah bagian dari sistem komputer batch. Oke, sistem komputer. Sistem operasi yang disebut dengan batch itu ada yang disebut dengan monitor. Oke, jadi dengan adanya monitor ini kita pengguna user itu hendak punya akses langsung dengan prosesor, tapi dihandle oleh monitor ini. Nah, satu hal lagi yang saya ingin adik ingat adalah yang disebut dengan resident monitor. Resident monitor itu adalah bagian dari monitor yang harus selalu ada di dalam main memory atau memori utama. Oke, jadi monitor itu dia panjang ya. Bagian dari sistem operasi yang disebut dengan monitor itu panjang dia. Maksudnya dia bukan cuma satu baris program gitu ya. Jadi ada beberapa line gitu ya. Nah, bagian dari monitor yang selalu harus ada di dalam memori utama itu disebut dengan resident monitor. Oke, bagian dari monitor bukan monitor layar ya. Bagian dari monitor yang enggak selalu harus ada di memori utama, maksudnya itu dia bukan disebut dengan resident monitor, dia itu bisa disimpan di dalam hard disk atau secondary storage. Tapi yang harus selalu ada di dalam memori utama itu disebut dengan resident monitor. Oke, jadi itu dua hal yang saya ingin adik-adik ingat pada slide ini atau lewat slide ini ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke, next. Oke, ini masih dalam bab 9 ya. Nah, meskipun ini gambarnya kelihatan rumit, adik-adik yang saya harap adik-adik ingat itu 3 bullet point paling atas. Tentang alamat logis, alamat fisik, sama alamat dasar. Oke, jadi 3 alamat yang terkait dengan slide ini untuk partisi dinamis, itu saya harap kalian hafal ya. Apa yang dimaksud dengan alamat logis, apa yang dimaksud dengan alamat fisik, apa yang dimaksud dengan alamat dasar. Oke, saya bisa bertanya misalnya alamat logis itu apa, definisinya apa, atau saya bisa bertanya, saya kasih definisinya, kemudian saya tanya, dia itu penggolongan dalam alamat, dia termasuk ke dalam alamat apa? Apakah alamat logis, alamat fisik, atau alamat dasar? Oke, jadi supaya aman, adik-adik ingat aja ketiga jenis alamat ini untuk partisi dinamis ya, dan kemudian definisinya apa. Ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan? Oh, permisi Bu. Berarti singkatnya ini RAM sebenarnya ya, Bu? Ya. Ini pokoknya partisi dinamis dari main memory, random access memory ya, betul, tentang RAM. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita langsung ya untuk slide berikutnya. Udah, ini tentang pertanyaan tentang segmentasi. Oke, nah ini nanti saya tanyanya dalam bahasa Inggris ya, segmentasi atau segmentation. Sebentar, ini saya tulis saja kayak gini biar kita tahu bahwa ini bahasa Inggrisnya adalah segmentasi atau segmentation. Nanti saya tanyanya dalam bahasa Inggris ini. Nah ini saya save dulu, kemudian saya upload lagi, maaf adik-adik ya, ke dalam G Drive. Jadi adik-adik ingat kalau ini
931 adalah slide terbaru. Jadi jangan nanti kalau misalnya saya lihat dalam bahasa Inggris segmentation, kalian nggak tahu kalau itu adalah segmentasi. Jadi saya harap adik-adik tahu ya. Oke adik-adik, jadi di sini dikatakan tentang sebentar. Oke, saya harapkan adik-adik ingat 2 bullet point yang sebelah kiri ini. Oke, jadi ini kegunaan dari segmentasi. Oke, jadi saya bisa bertanya tentang bullet point yang pertama atau saya bisa bertanya tentang bullet point yang kedua. Oke adik-adik, ada pertanyaan? Ini biar cepat ya, maaf adik-adik ya, tapi saya udah langsung bilang terus apa yang akan saya tanyakan. Bisa bullet point yang pertama sebelah kiri atau bullet point sebelah yang kedua sebelah kiri. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Jadi saya harap adik-adik baca dan pahami teks yang saya tulis di dalam bullet point pertama sama bullet point kedua ini. Ada pertanyaan adik-adik? Tidak, Bu. Tidak ada ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya itu adalah tentang slide ini. Oke, slide ini tentang Oke, meskipun ada gambar diagram di dalam slide ini bab 13, kita udah mulai bab 13 ya. Meskipun ada gambar diagram di dalam slide ini, saya nggak akan menanyakan diagramnya, saya akan tanyakan teks yang ada di bawah diagram. Oke, teks yang ada di bawah diagram ini, jadi saya bisa bertanya tentang salah satu dari bullet point yang ada di bawah diagram ini. Jadi saya bisa bertanya tentang operation code, atau source operand reference, atau result operand reference, atau next instruction reference. Oke, jadi sebaiknya kalian ingat semuanya ini. Oke. Jadi misalnya kalau saya bertanya tentang operation code itu disebut juga dengan opcode ya. Ingat adik-adik ini ya. Opcode itu kependekan dari operation code. Atau kalau bahasa Indonesia operation ya. Operasi ya. Kode operasi. Jadi ingat-ingat ini. Jadi jangan cuma dihafal operation code-nya aja. Tapi operation code itu sama dengan opcode ini. Ingat-ingat ya. Dan kemudian saya juga bisa bertanya tentang source operand reference atau result operand reference atau bullet point yang terakhir next instruction reference. Jadi kalian ingatkan elemen-elemen ini, ada elemen dari instruksi mesin itu ada 4. Oke, ada opcode atau operation code. Kalian pahami definisinya ini apa? Kemudian ada source operand reference, definisinya udah ada di sini juga. Kemudian ada result operand reference, ada definisinya di sini juga, dia untuk menyimpan hasil operasi. Dan kemudian ada next instruction reference, ini udah ada definisinya juga sini. Jadi keempat elemen ini kalian ingat-ingat, pelajari, dan definisinya juga diingat-ingat. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, next. Oke, nah ini tentang jenis-jenis operan di dalam sistem komputer kita. Oke, ingat keempat ini. Sorry adik-adik, oh my god. Ingat keempat operan ini. Oke, jangan lupa salah satu pun dari ini. Oke, ada pertanyaan? Dan saya tanyanya dalam bahasa Inggris ya. Addresses, characters, numbers, logical data. Jadi semua ini ingat dalam bahasa Inggris karena saya akan menanyakannya dalam bahasa Inggris. Oke, enggak perlu definisinya, cuman ingat jenisnya aja. Jenis operan. Jenis operan atau operan itu disebut juga dengan data utama ya. Jadi saya lihat ini. Jenis operan judulnya, dengan kata lain dia disebut dengan data utama. Jenis data utama dalam sistem komputer itu adalah addresses, numbers, characters, dan logical data. Oke, jadi ingat ya. Jenis operan itu sama dengan jenis data utama. Oke, ada pertanyaan guys? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Next. Next ini masih bab 13 ya.
Oke. Nah, ini tentang transfer data, adik-adik. Transfer data saya akan menanyakan tentang yang sebelah kanan ini. Ingat ya, dalam transfer data harus ditentukan apa saja. Nah, 3 hal ini ada ingat-ingat. Jadi harus ditentukan lokasi dari operan asal dan operan tujuan. Kemudian harus ditentukan juga panjang data yang akan ditransfer. Dan terakhir, mode pengalamannya untuk tiap operan. Kita udah belajar ya, ada mode pengalamatan direct, indirect, stack, register, register direct, dan lain sebagainya. Tapi saya nggak minta adik, untuk soal yang terkait dengan slide ini, saya nggak tanya tentang macam-macam mode pengalamatan, saya akan tanya tentang apa aja yang harus ditentukan dalam transfer data. Nah, ketiga hal ini yang sebelah kanan harus adik-adik ingat. Lokasi dari operan asal dan operan tujuan, kemudian panjang data yang akan ditransfer, dan yang terakhir adalah mode pengalamatan untuk tiap operan. Nah, ini ketiga hal yang harus ditentukan dalam transfer data, haruslah adik ingat untuk bisa menjawab pertanyaan yang terkait dengan slide ini. Apakah mengerti adik-adik? Ngerti, Bu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Nggak ada ya? Oke, next. Ini masih bab 13. Nah, saya akan menanyakan tentang bullet point terakhir ini, Dek. Ini tentang transfer of control atau disebut juga dengan operasi perpindahan kontrol. Oke, nah di sini dikatakan di bullet point yang kedua atau bullet point paling bawah, ini dikatakan bahwa operasi perpindahan pengkontrolan atau operasi perpindahan kontrol yang sering digunakan dalam instruction set itu ada 3 hal ini. Oke, itu ada branch, ada skip, ada procedure call. Oke, jadi ingat-ingat ini. Ketiga operasi perpindahan kontrol yang sering digunakan di dalam instruction set. Oke? Ingat ya, dan saya tanyanya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris nanti ya, seperti inilah. Oke? Ada pertanyaan adik-adik? Mengerti apa yang harus dipelajari ya dari slide ini ya? Mengerti adik-adik? Ngerti, Bu. Oke, next. Next, saya mau adik-adik ingat 2 bullet point terakhir di sini. Oke, di sini dikatakan bahwa penggunaan prosedur itu dilakukan karena 2 alasan utama. Alasan ekonomis dan alasan modularitas. Oke, alasan ekonomis itu karena prosedur memungkinkan penggunaan baris-baris program berulang kali. Jadi itu ekonomis. Jadi kita nggak perlu tiap kita mau pakai prosedur, kita tulis program untuk prosedur tersebut, kemudian panggil prosedur itu lagi, kita tulis lagi program untuk prosedur tersebut. Nggak perlu seperti itu. Jadi kita cukup tulis program untuk suatu prosedur, simpan nama prosedur tersebut, setiap kali kita butuh program atau proses yang dilakukan oleh prosedur tersebut, kita tinggal panggil prosedur tersebut. Nggak perlu kita tulis programnya berulang kali, cukup sekali aja. Nah, itu alasan ekonomis. Alasan modularitas itu maksudnya adalah kalau kita mau mengupdate prosedur tersebut, kita tinggal update kode atau baris-baris program yang ada di dalam prosedur tersebut. Nggak perlu update bagian-bagian lain yang di luar prosedur. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan alasan modularitas. Itu untuk bullet point kedua. Bullet point ketiga, oke, itu dikatakan bahwa ada 2 instruksi dasar untuk memanggil prosedur atau procedure call. Jadi ada yang disebut dengan instruksi call dan instruksi return. Oke, nah instruksi call itu menyebabkan terjadinya percabangan atau perpindahan kontrol dari lokasi yang sekarang ini sedang dieksekusi ke lokasi di mana prosedur itu berada di dalam main memory. Itu yang dimaksud dengan instruksi call. Nah, satu lagi yang perlu adik-adik ingat adalah instruksi return. Instruksi return ini ya, return yang paling bawah ini. Instruksi return itu menyebabkan kontrol itu kembali dari lokasi paling bawah prosedur ke lokasi di mana prosedur itu dipanggil.
Oke, di dalam main memory. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Jadi saya harap adik-adik ingat 2 bullet point dari slide ini, bullet point kedua sama bullet point ketiga. Bullet point kedua itu mengatakan kenapa kita menggunakan prosedur, ada 2 alasan ya, alasan ekonomis sama alasan modularitas. Dan yang kedua, instruksi dasar dalam prosedur call, yaitu instruksi call dan instruksi return. Ingat-ingat apa yang disebut dengan instruksi call dan apa yang disebut dengan instruksi return. Jadi saya bisa bertanya tentang bullet point yang kedua atau tentang bullet point yang ketiga. Oke? Ada pertanyaan adik-adik? Oh, isi Bu, Ya. mode bulat pertama kok diabaikan Bu? Kenapa mesti utama mode bulat 2 dan 3 mesti dihafal Bu? Setelah Ya. pertama diabaikan. Karena saya mau mengatakan pada adik-adik yang mana yang adik harus fokus dari slide ini. Saya nggak akan tanya tentang bullet point pertama. Bukan tidak penting, tapi itu tidak ada di dalam ujian. Mengerti? Oh, terima kasih Bu. Ya, jadi makasih juga untuk pertanyaannya. Jadi adik-adik ingat-ingat ya, kalau saya bilang adik fokus sama bullet point ini dan bullet point yang ini, itu aja yang adik fokus. Nggak perlu yang saya nggak bilang. Oke? Oke, bisa kita lanjut ke yang berikutnya? Bisa Bu. Oke, next slide. Nah, ini mulai bab 14 adik-adik. Bab 14 itu ada 2 soal dalam UAS. Oke, saya akan menanyakan 2 soal dalam UAS yang terkait dengan slide ini. Oke, sebentar. Oke, ini bagaimana ya? Ini bahasanya bahasa Inggris ya. Tapi saya harap adik-adik, ini ada bahasa Indonesianya enggak ya? Coba kita cek dulu sebentar. Ada enggak ya adik-adik yang, ya siapa yang membuat slide ini di kelompok mana ya? Udah di Indonesia kan belum? Coba saya lihat. Chapter 14 ya. Sebentar adik-adik ya, saya cek dulu. Chapter 14, mode pengalamatan. Sebentar. Chapter 14. Oh ada ya. Ini saya ambil aja ya kalau gitu ya. Dari slide yang udah di ini, saya ambil saya Indonesiakan aja. Biar apa? Biar bahasa Indonesianya, karena saya akan bertanya tentang apa keunggulan utamanya, misalnya kayak gitu ya. Ntar saya ini dulu, saya download dulu. Download biar saya bisa ambil slide-nya. Slide yang udah di Indonesiakan oleh adik-adik ini. Bentar. Nah, ini oke, saya akan copy. Oke, Ctrl C. Wah, ini saya ambil yang Indonesianya. Ctrl V. Ini saya bilang adalah bentar, tabel 14.1. Sorry adik-adik. Ctrl C. Biar gampang adik-adik nanti enggak. Ctrl V. Kemudian bentar. Ini enggak usah. Saya mau tabelnya aja, adik-adik ingat. Bentar ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat kan saya memperbaiki slide ini? Sama. Oke, bentar ya. Ini saya kasih petunjuk juga bahwa ada 2 pertanyaan dalam slide ini. Ini saya buang yang bahasa Inggrisnya. Coba saya lihat dulu. Oke, kita dulu. Oke, sebentar.
Oke. Jadi ini yang bahasa Inggrisnya saya ini deh ya, saya delete ya, biar ada bahasa Indonesianya aja. Nah ini saya save lagi, kemudian saya akan upload lagi ke adik-adik. Jadi jangan lupa nanti setelah selesai review ini, adik-adik, loh kok ini ya? Ini salinan review slide ini dari mana ini? Amelia ya? Amelia, kok ada uploadan dari Amelia ya ini ya? Amelia siapa Amelia? Halo? Saya Ibu. Adik kok upload sesuatu ya? Di dalam G Drive ya? Adik? Saya nggak tahu juga Ibu. Oke. Sebentar Ibu. Nggak apa-apa, saya delete ya, Dek ya. Baik Ibu. Nah, Maaf ya Ibu. No, it's okay, Dek. Saya khawatir nanti kalau nanti kita pakai itu, takutnya nanti teman-teman bingung nanti ya. Ini saya upload yang terbaru ya. Nanti pakai yang ini aja yang terbaru, karena saya udah Indonesiakan yang slide yang terkait dengan pertanyaan berikutnya. Ini ya, slide ini ya, dari chapter 14. Oke. Nah, ada 2 soal dari slide ini. Nah, yang saya tanyakan itu nanti adalah gabungan dari mode, ini ada kolom ya, slide ini menunjukkan ada 4 kolom ya, 4 kolom tabel, mode, algoritma, kemudian keunggulan utama sama kerugian utama. Dah, di sini dikatakan, sebentar saya lihat soalnya dulu. Bentar. Sebentar. Oke, jadi adik-adik, saya mau adik-adik untuk soal yang pertama yang terkait dengan slide ini itu adalah ini membutuhkan pemahaman adik-adik yang terkait dengan kolom mode sama kolom keunggulan utama. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ya, immediate itu tulisannya immediate ya, bukan immediate ya, immediate ini. Ini saya ubah immediate, bukan immediate, immediate. Bahasa Inggris ya, saya nanti akan tanyakan bahasa Inggris nih. Modenya sama seperti ini, immediate, direct, indirect, register, register indirect, displacement, sama stack. Oke, nah jadi saya akan tanyakan yang terkait dengan pemahaman adik-adik yang berkaitan dengan mode dan keunggulan utama. Misalnya maksudnya apa? Adik-adik harus hafal bahwa immediate itu keunggulan utamanya nggak ada referensi memori. Direct itu keunggulan utamanya adalah dia sederhana. Indirect itu keunggulan utamanya adalah dia ruang alamatnya besar. Register itu keunggulan utamanya adalah tidak ada referensi memori. Jadi dia sama dengan immediate, nggak ada referensi memori. Kemudian register indirect, keunggulan utama adalah ruang alamat yang besar. Sama nih, seperti indirect. Register indirect dan indirect dia sama-sama dia keunggulan utamanya. Tidak ada menghasilkan ruang alamat. Kemudian displacement, keunggulan utamanya adalah fleksibilitas, dan stack, keunggulan utamanya adalah tidak ada referensi memori. Nah, kalau saya jadi adik-adik, saya akan bikin cara mengingat yang sederhana. Maksudnya yang cara mengingat yang praktis gitu ya. Bagaimana caranya? Saya ingat aja ini. Kalau kita lihat keunggulan utama itu ada berapa macam? Tidak ada referensi memori, sederhana, ruang alamat besar, dan fleksibilitas. Betul enggak? Ada 4 keunggulan utama, ya kan? Iya Bu. Nah, sekarang adik-adik tinggal ingat aja, tidak ada referensi memori itu apa aja? Oh, tidak ada referensi memori itu immediate, kemudian mode register, dan mode stack. Betul kan? 3 ini kan? Ya kan? Tidak ada referensi utama, itu adalah untuk mode immediate, untuk mode register, dan untuk mode stack. Ini dia. Kemudian sederhana, itu cuma ada direct. Sederhana, cuma ada di mode direct. Kemudian ruang alamat besar, itu yang ketiga. Itu cuma ada di indirect dan register indirect. Dan satu lagi displacement, fleksibilitas, keunggulan utama fleksibilitas itu cuma ada di displacement. Jadi kalau saya jadi kalian, itu teknik saya untuk mengingat keunggulan utama kaitannya dengan mode pengalamatan. Oke, itu pertanyaan pertama.
yang terkait dengan slide ini. Pertanyaan kedua masih terkait dengan mode dan keunggulan utama. Kalau adik-adik sudah ingat yang saya bilang tadi, maka pertanyaan kedua bisa adik jawab juga. Terkait dengan mode dan keunggulan utama. Jadi algoritma dan kerugian tidak perlu diingat. Oke, untuk bisa berhasil menjawab 2 soal dari slide ini, yang adik-adik harus ingat hanya mode dan keunggulan utama. Dan saya tadi sudah menjelaskan kepada adik-adik gimana teknik mengingat mode dan keunggulan utama dengan cara yang praktis. Jadi ingat aja ada 4 jenis keunggulan utama, yaitu tidak ada referensi memori, kemudian yang kedua adalah ruang alamat yang besar, yang ketiga adalah fleksibilitas, yang keempat adalah tidak ada sederhana yang keempat. Oke, jadi adik-adik nanti tinggal ingat aja. Yang pertama misalnya tidak ada referensi memori. Itu terkait dengan mode pengalamatan mana aja? Oh, tidak ada referensi memori terkait dengan mode pengalamatan immediate dan kemudian mode pengalamatan register dan terakhir adalah mode pengamatan stack. Ya kan? Kemudian keunggulan utama yang kedua apa? Oh, sederhana. Sederhana itu hanya terkait dengan mode pengalamatan direct. Nah, kemudian yang ketiga adalah keunggulan ruang alamat yang besar. Ruang alamat yang besar itu terkait dengan mode pengalamatan indirect dan mode pengalamatan register indirect. Kemudian yang terakhir, keunggulan utama fleksibilitas itu terkait dengan mode pengalamatan displacement. Ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, ngerti ya berarti ya? Oke, sip. Sekarang ini masih chapter 14. Oke, ini saya harap adik-adik ingat ketiga hal yang terkait dengan format instruksi. Jadi format instruksi itu dia menentukan letak bit-bit dalam suatu instruksi. Oke. Kemudian berikutnya format instruksi itu harus menyertakan opcode. Oke. Dan menunjukkan mode pengalamatan untuk setiap operan. Oke. Kemudian yang terakhir format instruksi itu untuk sebagian besar instruction set atau set instruksi, dia biasanya dia punya lebih dari satu format instruksi yang ada dalam sistem komputer. Oke, jadi 3 hal ini saya harap adik-adik ingat yang berkait dengan format instruksi. Cuman ada 1 soal untuk slide ini. Oke, jadi yang pertama format instruksi itu menentukan bit-bit, letak bit-bit dalam suatu instruksi. Instruksi itu kan panjang ya. Nah, format instruksi itu menentukan letak bit-bit dalam suatu instruksi. Yang kedua, format instruksi itu harus menyertakan operation code dan juga harus menyertakan mode pengalamatan untuk setiap operan. Jadi tiap-tiap operan itu bisa punya mode pengalamatan direct, indirect, register, stack, dan seterusnya. Tapi saya nggak menanyakan tentang macam-macam mode pengalamatan di sini. Saya hanya akan menanyakan tentang hal yang terkait dengan format instruksi. Hal yang lain yang adik-adik harus ingat tentang format instruksi adalah di poin ketiga ini adalah dikatakan bahwa dalam suatu instruction set, oke, itu bisa terdiri dari lebih dari satu format instruksi. Oke, ada pertanyaan adik-adik yang terkait dengan slide ini? Ada? Jadi kalau misalnya saya tanya, yang menentukan letak bit-bit dalam suatu instruksi itu apa? Apakah DMA? Apakah format instruksi? Apakah prosesor? Format instruksi, Bu. Ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan benar atau salah, apakah benar bahwa dalam sebagian instruction set itu bisa mempunyai beberapa format instruksi, benar atau salah? Benar, Bu. Benar ya, itu terkait dengan poin ketiga ya.
Kemudian yang terkait dengan poin kedua misalnya kayak gini. Format instruksi harus menyertakan opcode dan titik. Nanti saya kasih misalnya mode pengalamatan untuk operan, apalagi yang lain. Harus mempunyai misalnya apalagi yang lain. Lokasi main memory misalnya ya, atau harus lokasi printer, atau misalnya apalagi yang lain. Mode pengiriman instruksi, yang mana yang betul? Mode pengalamatan untuk setiap operan, ya. Oke, next. Kalau ada pertanyaan yang terkait dengan ini. Jadi pokoknya ketiga hal ini kalian harus ingat-ingat yang terkait dengan format instruksi. Oke, adik-adik? Baik, Bu. Oke, sip. Sekarang yang berikutnya. Nah, ini slide terakhir ya adik-adik. Slide terakhir yang perlu adik-adik pelajari dan ada 2 soal dari slide ini. Oke. Oke, soal pertama itu terkait dengan bullet point pertama dalam slide ini. Oke, panjang instruksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kelima hal ini. Kalian ingat kelima hal ini. Oke, jadi panjang instruksi dipengaruhi dan mempengaruhi ukuran memori, organisasi memori, struktur bus yang ada dalam sistem komputer, kompleksitas prosesor, dan juga kecepatan prosesor. Oke, jadi ada kalau kita mau lihat di sini sebetulnya cuma ada 3 hal. Oke, 2 hal berkaitan dengan memori, yaitu ukuran memori dan organisasi memori. 1 hal berkaitan dengan bus, yaitu struktur bus, dan 2 hal yang berkaitan dengan prosesor, yaitu kompleksitas prosesor dan kecepatan prosesor. Oke, jadi panjang instruksi dipengaruhi dan mempengaruhi 5 hal ini. Nah, kelima hal ini sebetulnya terkait dengan 3 komponen komputer, yaitu 2 hal terkait dengan memori, yaitu ukuran memori dan organisasi memori, 1 hal terkait dengan bus, yaitu struktur dari bus, dan 2 hal terkait dengan prosesor, yaitu kompleksitas prosesor dan kecepatan prosesor. Jadi saya harap adik-adik bisa mengingat kelima hal ini yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh panjang instruksi. Ada pertanyaan? Adik, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, nah kemudian bentar. Sebentar. Ini terkait dengan Oke, satu pertanyaan lagi terkait dengan 2 bullet point terakhir ini. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa panjang instruksi harus sama dengan panjang transfer memori atau kelipatan dari panjang transfer memori. Oke, dan yang itu tentang panjang instruksi ya. Kemudian juga dikatakan di sini panjang instruksi harus merupakan kelipatan dari panjang karakter yang biasanya 8 bit dan panjang angka fixed point. Oke, jadi saya harap adik-adik ingat tentang apa yang mempengaruhi panjang dari instruksi. Oh, sebentar. Maksudnya panjang instruksi itu dia harus sepanjang apa gitu loh. Kalau mempengaruhi sama dipengaruhi adalah tentang soal pertama ini adik-adik ya. Kemudian soal kedua ini tentang panjang instruksi itu harus sepanjang apa dia gitu loh. Nah, panjang instruksi itu harus sama panjang dengan transfer memori atau dia harus sama panjang dengan kelipatan dari panjang transfer memori. Jadi kalau transfer memorinya itu 8 bit misalnya ya. Jadi panjang instruksi itu harus 8 bit atau kelipatan dari 8 bit. Jadi bisa 16 bit atau bisa 32 bit, 64 bit dan seterusnya. Kelipatan dari panjang transfer memori. Nah, sini juga bisa dikatakan panjang instruksi harus merupakan kelipatan dari panjang karakter. Di sini dikatakan panjang karakter itu biasanya 8 bit. Jadi
Kalau panjang karakter itu 8 bit, maka panjang instruksi harus merupakan kelipatan dari 8 bit. Jadi dia bisa 8 bit atau 16 bit dan seterusnya. Oke adik-adik? Ngerti ya? Itu pertanyaan kedua dari slide ini. Oke guys? Demikian review kita malam ini. Ada pertanyaan nggak terkait dengan slide ini? Ada 2 slide yang ada 2 pertanyaan dari slide ini. Ada pertanyaan adik-adik? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, slide terbaru sudah saya upload ke G Drive. Tolong pelajari slide terbaru tersebut supaya kalian dapat yang slide bahasa Indonesianya juga adik-adik ya. Jadi akan ada beberapa perbaikan juga yang saya lakukan tadi pada waktu saya lakukan presentasi. Oke adik-adik, kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi review malam ini. Saya harap adik-adik bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Saya harap waktu yang udah saya dedikasikan untuk mereview slide ini tidak sia-sia. Saya harap adik-adik lulus semuanya dengan nilai yang baik di dalam UAS nanti. Oke adik-adik? Bu, izin bertanya Bu. Silakan Dek. Yudi. Tapi ini tentang yang pas sama dengan Pak Afrizal kemarin Bu. Kenapa Dek? Jadi kan setiap minggu kami itu ada dikasih kuis pas di e-learning Bu. Ya. Nah, tapi ada beberapa kawan yang nggak terisi lah tuh Bu. Cuman kata Pak Afrizal diingatkan kembali setelah belajar dengan Bu Afnan, nanti diingatkan kembali bahwa dia akan buka lagi Bu. Oke. Kuisnya. Jadi saran saya Yudi tolong hubungin Pak Safrizal karena yang memegang kuis itu Pak Safrizal, saya nggak pegang kuisnya. Jadi saran saya Yudi hubungi Pak Safrizal untuk membuka kembali kuis tersebut. Ya Yudi ya. Jadi kemudian saya harap adik-adik juga dapat nilai kuis-kuis itu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Pak Safrizal ini. Oke, jadi yang terkait dengan saya malam ini dan juga minggu depan itu adalah terkait dengan UAS. Kalau kuis itu ada di Pak Safrizal, Dek Yudi ya. Tolong ingatkan Pak Safrizal, Dek ya. Baik Bu. Oke, jadi insya Allah ujian kita minggu depan tuh jam 8.30 hari Jumat. Oke, waktunya itu saya kasih waktu 1 jam, tapi terlalu panjang karena soal cuma ada 20 soal saja. Mohon maaf Bu. Ujiannya hari Jumat Bu. Kita memang kuliah hari apa? Rabu. Hari Kamis Bu. Kamis. Kamis. Kalau gitu hari Kamis deh, sorry. 8.30 hari Kamis. Oh, baik Bu. Jadi tanggal 18 ya, kalau nggak salah saya ya. Ya. Baik. Ya. Jadi 8.30 ya dan waktunya 1 jam. Dan itu lebih daripada cukup untuk soal yang hanya ada 20 soal. Oke adik-adik? Baik. Oke adik-adik, jadi saya sekalian malam ini minta maaf ya kalau ada kesalahan saya dalam mengajarkan Orkom kepada kalian. Ada salah-salah kata, ada salah-salah tingkah, saya mohon maaf adik-adik. Kesalahan adik-adik juga kalau ada sudah saya maafkan, tapi nggak ada salahnya adik-adik ya. Dan saya harap adik-adik belajar yang sungguh-sungguh, yang tekun ya, supaya kalian lulus semuanya. Dan kalau ada remedial nanti akan segera saya umumkan. Tapi remedial mungkin akan ada dalam besoknya langsung adik-adik karena saya akan pergi keluar kota pada tanggal 21. Oke? Jadi remedial kita lakukan langsung keesokan harinya. Jadi jangan pergi kemana-mana dulu setelah ujian. Ya, jadi 1 hari usahakan tetap ada. Tapi saya harapkan mudah-mudahan tidak ada remedial adik-adik. Semoga semua lulus pada waktu ujian nanti. Ya, lulus itu maksudnya apa? Minimal C. Ya adik-adik. Oke, terima kasih banyak atas waktu kalian, atas fleksibilitas kalian. Mohon maaf sekali lagi. Dan saya harap semua adik-adik lulus dan berhasil dalam studi kalian. Oke adik-adik, dan terima kasih banyak terutama kepada Yudi yang telah mengakomodir banyak hal ya sebagai Komlas. Yudi terima kasih banyak dan juga kepada adik-adik yang lainnya semuanya. Sampai bertemu lagi kapan-kapan dan terlebih sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama deh. Bye-bye ya. Selamat malam. Selamat malam Bu. Ya sama-sama.